Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dikutip dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, yang dikemukakan pada Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4 tadi, yakni mengenai orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta memang sangat menderita karena kecuali obatnya tidak ditemukan, persis seperti yang dialami sekarang dengan orang yang terinfeksi virus corona, begitu menakutkan, dan dia langsung meninggal. Ini yang kena corona. Tapi kalau yang sakit kusta itu sakitnya pelan-pelan, tangannya bertili, dan yang menakutkan itu penyakit itu menular. Hanya bedanya corona langsung menghabisi orang, mati dengan waktu yang sangat singkat, langsung mati. Kusta itu penyakit yang mengerikan pada waktu itu, karena kecuali belum ada obatnya juga, sebenarnya orang yang sakit kusta itu dimengerti sebagai penyakit yang sangat menakutkan, karena orang yang sakit kusta itu pertanda bahwa hidupnya, dirinya dikutuk oleh Allah, dan akibat selanjutnya juga dikucilkan oleh masyarakat karena penyakit itu menular. Mengapa kok orang sakit kusta itu datang kepada Tuhan Yesus, minta ditahirkan, minta disembuhkan? Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dirinya,
maka dia merasa sungguh selamat. Selamat dari kutukan Tuhan, dan dirinya juga tidak dianggap lagi sebagai pembawa virus kusta bagi orang-orang lain. Maka dia ini merasa bukan orang yang terkutuk lagi dan tidak dikucilkan lagi. Maka setelah Tuhan Yesus memang menyembuhkannya, orang itu melapor kepada imam dan memberikan persembahan selaras dengan ajaran Musa. Yang jelas nampak di situ dengan Tuhan Yesus memberikan penyembuhan bagi orang kusta itu, nampak sekali siapakah Yesus itu bagi orang yang menyaksikan mukjizat itu. Tuhan Yesus adalah penyelamat dan penyembuh bagi orang yang mempercayakan hidupnya, sehingga orang yang berpenyakit mengerikan pun dibebaskan. Terlebih sebagai orang yang terkutuk oleh Allah, dia diselamatkan lahir dan batin. Saudara-saudara, pesan apa yang disampaikan dalam perikop ini? Padahal penyakit kusta itu di zaman sekarang hampir tidak ada lagi dan tidak mengerikan sama sekali. Sungguh kita perlu memaknai pesan ini di dalam masa yang modern ini, bahwa penyakit kusta di zaman ini sebenarnya makin besar korbannya. Kusta yang membuat orang dikucilkan di zaman modern ini ternyata semakin banyak. Baik karena orang itu dikucilkan akibat dirinya kehilangan pekerjaan, bisnisnya macet, usahanya pertokoan terbakar, dan juga barusan orang yang sakit corona pun hampir dikucilkan, ditolak oleh masyarakat. Untung ada penjelasan yang melegakan sehingga penderita corona itu harus diperhatikan sebaik-baiknya, karena mereka itu sungguh-sungguh menderita sangat berat dan perlu perhatian yang besar supaya bisa selamat. Demikian juga yang kena kusta zaman sekarang ini adalah anak-anak yang drop out, sekolahnya tidak bisa lanjut, orang muda yang tidak pernah bisa bekerja karena tidak ada pekerjaan yang bisa dipercayakan kepadanya.
Dan masih banyak orang yang sakit kusta modern yang akhirnya hidupnya sungguh dikucilkan, baik oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakatnya. Saudara-saudara, sangat beratlah hidup orang yang tidak akrab hubungannya dengan Tuhan, manakala dia sedang mengalami peristiwa sakit kusta modern ini. Justru orang yang hanya bisa tetap memelihara hubungan dengan Tuhan, penderitaan yang disandang akibat penyakit kusta modern ini tetap sanggup ditanggungnya. Kalau orang yang hanya bisa mengandalkan jabatannya, mengandalkan hartanya, relasi dengan temannya, pasti langkah hidupnya tidak ada kejelasan. Bahkan hidupnya terasa pahit, berat, sesak, kecewa kalau dia mengalami penyakit kusta yang modern itu. Maka menyadari bahwa siapa yang sanggup menjadi teman orang yang sedang sakit kusta modern itu, yang menjadi penolong, penghibur, pemberi semangat, orang yang peduli kepada orang yang sedang sakit kusta modern ini, semakin sedikit. Kalau orang ternyata sedang menderita sakit kusta modern ini, hanya Tuhan yang dengan segala caranya mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta modern ini. Zaman sekarang ini sangat sedikit orang yang mau direpoti oleh sesamanya yang sedang kesusahan, yang sedang bangkrut usahanya, yang sedang seret dalam keuangannya, yang gagal bisnisnya, dan lain-lain. Maka saya harapkan kepada orang-orang yang sakit kusta modern ini, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan rasa syukur atas semua yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Walau tidak seindah dan selengkap seperti yang engkau harapkan, tetapi yakinlah pada saat yang tepat Tuhan akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Bahkan yang diberikan itu melebihi apa yang engkau harapkan. Semoga sabda Tuhan ini meneguhkan saudari-saudara yang sedang mengalami sakit kusta
modern. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.